Dan Bapak Ibu langsung akan masuk ke tampilan TRB seperti ini. Pertama-tama Bapak Ibu setelah kita new project tadi, kemudian step kedua yang kita lakukan yaitu kita akan add drawing. Jadi kita akan tambahkan gambar CAD yang kita gunakan di TRB ini. Caranya Bapak Ibu bisa ke Drawing Manager. Jadi kita ke Drawing Manager ini. Kemudian kita klik Add. Kita klik Add Drawing. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih gambar kemarin yang Bapak Ibu sudah download. Jadi kita pilih yang gambar layout. Kemudian kita klik Open. Ya. Nanti gambar CAD tersebut akan masuk seperti ini Bapak Ibu di drawing kita. Akan masuk semua gambar layout tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di Drawing Manager, sudah masuk juga gambar layout tadi. Jadi yang kita add di Drawing Manager ini, gambar layout tadi sudah muncul. Kita hanya akan menggunakan keempat gambar yang di atas ini. Nanti kita akan split satu persatu gambar ini menjadi 4 gambar yang terpisah. Caranya Bapak Ibu bisa ke Drawing Manager lagi, kemudian klik tombol split. Jadi pertama kita select dulu dari gambar pertama. Kita blok seperti ini. Sampai berwarna biru gambarnya. Kemudian kita klik kanan. Jadi kita klik kanan. Nanti akan muncul please input drawing name seperti ini. Bapak Ibu bisa diketik manual drawing name-nya di sini. Atau kita bisa cukup klik kiri di nama gambar ini, basement 1 layout, kita klik kiri, nanti namanya akan otomatis muncul di drawing box kita. Kemudian kalau sudah muncul basement 1 layout ini, kita klik OK. Yaitu akan muncul satu gambar baru di Drawing Manager yang sudah kita split. Kemudian di gambar kita yang sudah kita split nanti akan muncul satu kotak merah. Artinya gambar tersebut sudah berhasil kita split. Kemudian kita akan split lagi untuk ketiga gambar yang lainnya. Caranya sama seperti yang pertama, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul 4 gambar di Drawing Manager yang sudah tersplit, dan juga gambar tersebut sudah terkotak merah semuanya. Jadi tandanya sudah berhasil tersplit. Jadi kalau Bapak Ibu klik gambar di Drawing Manager ini, jadi 4 gambar yang sudah tersplit, kalau Bapak Ibu klik kiri 2 kali, jadi kita buka gambarnya, nanti gambar tersebut hanya ada gambar tersebut yang sudah kita split saja. Jadi ini basement 1, yang ini ground floor, kemudian second floor, dan juga roof floor. Jadi semuanya sudah tersplit, terpisah seperti ini. Klik tombol save di pojok kiri atas ini. Kita klik tombol save, kemudian kita pilih folder untuk penyimpanan model tersebut. Jadi kita pilih foldernya untuk menyimpan file TRB ini, kemudian kita klik save. Berikutnya, yaitu kita akan membuat floor setting-nya. Jadi untuk floor setting, Bapak Ibu bisa ke project setting, kemudian kita klik floor setting. Nanti di sini Bapak Ibu kita akan buat lantainya, kita input tinggi lantainya, elevasinya, kemudian bisa kita input juga untuk concrete grade atau mutu betonnya. Jadi kita lihat dulu di gambar CAD-nya.
Untuk lantainya, jadi untuk lantainya di sini kita ada lantai basement 1. Jadi untuk basement 1 tingginya 4 meter. Basement 1 4 meter. Kemudian ada ground floor, second floor, dan juga roof floor kita bisa isi 3,5 meter. Jadi yang basement meter, ground floor, second floor, dan juga roof floor 3,5. Jadi caranya untuk buat yang basement, Bapak Ibu klik dulu di bagian bawah foundation floor, kemudian kita klik insert floor, nanti akan muncul lantai di bawah ground floor seperti ini, floor min 1. Kemudian kita bisa ganti namanya, kita klik kiri seperti ini. Lalu kita ketik, kita bisa ganti namanya menjadi basement 1. Kemudian enter. Jadi kita sudah membuat lantai basement 1. Kemudian kita sudah ada juga ground floor, lantai ground floor. Kemudian kita akan buat second floor dan juga roof floor. Jadi untuk second floor, Bapak Ibu bisa ganti yang floor 1 ini namanya. Kita ganti menjadi second floor. Kemudian untuk roof floor, kita klik di second floor, kita insert floor lagi. Jadi kita ganti menjadi roof floor. Maka nanti Bapak Ibu, di sini kita akan ada basement 1, jadi seperti di gambar CAD kita akan ada basement 1, kemudian ground floor, kemudian second floor, dan yang terakhir itu roof floor. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, kita akan mengganti untuk tinggi lantainya. Di sini yang basement kita ganti 4 meter. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa ganti 3,5. Jadi kita klik di roof floor, di height-nya kita klik, kita ketik 3.5, kemudian enter. Jadi semuanya 3,5 kita ganti, kecuali yang basement 4 meter. Kemudian untuk acuannya di sini yang dicentang yang ground floor, reference floor-nya yang ground floor, kemudian nanti elevasi nolnya akan di ground floor seperti ini. Lalu yang basement akan mengikuti min 4, kemudian second floor-nya plus 3,5, lalu roof floor-nya 7 meter. Jadi elevation-nya akan menyesuaikan dengan tinggi lantai yang tadi kita input. Di sini kita lihat untuk balok dan plat 35. Jadi yang beam kita ganti 35, caranya Bapak Ibu klik, misalnya yang ground beam, Bapak Ibu klik di concrete grade-nya, kemudian kita klik tanda panahnya, kita ganti 35. Nanti kalau sudah terganti, warnanya akan menjadi kuning seperti ini. Jadi kita ganti semua beam ini 35, yang frame beam juga 35, non-frame beam juga 35. Kemudian slab-nya juga 35. Jadi yang 35 itu ground beam, frame beam, non-frame beam, dan juga slab kita ganti 35. Jadi yang kolom kita ganti 45. Untuk foundation kita ganti 50. Jadi yang kita ganti
Di sini foundation 50, kemudian ground beam, frame beam, non-frame beam 35, kolomnya 45, kemudian slabnya 35. Jadi yang lainnya Bapak Ibu nggak usah ganti, cukup dari foundation sampai ke slab aja yang diganti. Nanti yang terganti di sini hanya di basement saja. Kalau Bapak Ibu cek di lantai ground floor, di sini concrete grade-nya masih belum diganti, jadi hanya basement saja yang terganti. Datanya bisa kita copy ke lantai ground floor, second floor, dan juga roof floor. Jadi caranya, Bapak Ibu pastikan dulu kita sudah di basement-nya, di basement 1. Kemudian di bagian kanan bawah ada copy to other floor, kita klik. Jadi kita akan mengcopy data mutu beton ini ke lantai lainnya. Kita klik copy to other floor. Kemudian kita centang ground floor, second floor, dan juga roof floor. Jadi kita akan mengcopy ke ground floor, second floor, dan roof floor. Kemudian kita klik OK. Nanti ada info copy selected floor sukses, OK. Kita cek di ground floor, kemudian second floor dan roof floor semuanya concrete grade-nya sudah terganti. Kalau sudah diganti semua, kita bisa close. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di tab lantainya ini, floor-nya, kalau Bapak Ibu klik tanda panahnya, nanti kita sudah ada basement 1, ground floor, second floor, dan roof floor yang tadi kita sudah buat. Di step selanjutnya, kita akan buat axis grid. Jadi pembuatan axis grid bisa menggunakan auto identify. Jadi caranya, Bapak Ibu bisa pilih dulu salah satu gambar, misalnya basement 1 ini. Jadi di Drawing Manager, Bapak Ibu bisa klik kiri 2 kali di gambar basement 1, sehingga akan terbuka gambar basement 1 layout seperti ini. Kemudian kita lantainya, Bapak Ibu kita pilih dari basement 1 dulu, karena nanti kita akan modelkan dari basement 1. Jadi lantainya Bapak Ibu bisa ganti basement 1, kemudian gambarnya yang kita gunakan juga basement 1. Lalu untuk pembuatan axis grid-nya, Bapak Ibu bisa ke elemen navigation bar di sebelah kiri. Kemudian kita pilih axis, lalu kita pilih axis grid. Kemudian untuk axis grid, Bapak Ibu bisa membuat dengan 2 cara. Yang pertama manual di elemen list ini, kita add di elemen list dengan cara manual. Kemudian nanti kita input satu persatu aksisnya. Atau yang kedua kita bisa menggunakan auto identify. Jadi auto identify itu caranya Bapak Ibu bisa ke function tab identify. Kemudian di paling pojok kanan ada identify axis grid, Bapak Ibu bisa klik. Nanti akan muncul 3 tombol di pojok kiri atas seperti ini. Dari pick side line, pick label, dan juga auto identify. Ini kurang lebih adalah step kita untuk membuat axis grid dengan menggunakan auto identify. Jadi kita bisa mulai dari pick side line. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah juga ya, ada instruksinya ya Bapak Ibu ya. Jadi pick side line, kita klik. Kemudian select axis, kita pilih garis axis grid-nya, kita klik kiri. Sampai berwarna biru seperti ini, semua axis grid-nya. Kemudian kita klik kanan untuk confirm axis grid-nya. Kemudian kita klik kanan sampai garis tersebut hilang. Kemudian yang kedua, kita pick label, kita klik pick label. Di sini ada instruksinya lagi. Kita klik kiri pada aksis labelnya. Nama aksisnya salah satu kita klik kiri. Sehingga semua nama aksis grid menjadi biru. Kemudian kita klik kanan sampai nama aksis grid tersebut hilang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lupa bisa lihat instruksinya di bagian bawah. Jadi kalau aksis grid-nya labelnya sudah hilang juga seperti ini.
Kita klik step ketiga, yaitu auto identify. Kemudian kita close, auto identify-nya kita close. Nanti Bapak Ibu lihat di sini, aksis grid-nya sudah berhasil terbentuk menggunakan cara auto identify. Jadi ini aksis grid kita yang sudah kita buat. Untuk menampilkan gambar CAD-nya kembali, Bapak Ibu bisa ke CAD Layer Display. Kita centang original CAD layer-nya. Jadi akan muncul kembali gambar CAD kita. Bisa klik lagi yang ground floor. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, antara gambar CAD dan aksis grid kita terpisah seperti ini. Nanti kita akan menyatukan gambar ini, sama seperti di basement tadi, kita menggunakan function relocate. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di function tab identify ini, ada tombol relocate. Nanti Bapak Ibu bisa klik. Kemudian cara untuk relocate-nya, kita arahkan dulu ke gambar CAD-nya. Jadi gambar CAD-nya ini akan kita pindahkan ke aksis grid kita. Jadi kita arahkan ke gambar CAD-nya kita, salah satu pertemuan, misalnya pertemuan titik A13. Kita klik kiri. Kemudian kita arahkan ke aksis grid kita, pertemuan yang sama juga, A13. Kita pasin di tengah titiknya, A13, kemudian kita klik kiri. Jadi nanti gambar CAD-nya kita akan tergabung dengan gambar aksis grid kita seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan relocate semua keempat gambar ini, sehingga gambar CAD kita akan menyatu dengan aksis grid yang kita buat. Bapak Ibu bisa silahkan di-relocate untuk keempat gambar ini. Caranya sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya, keempat gambar ini boleh di-relocate. Nanti setelah aksis grid ini, Bapak Ibu kita sudah bisa mulai pemodelan elemen struktur kita dari file CAD, kemudian ada kolom, beam, slab, dan juga wall. Bapak Ibu nanti kita akan mulai dengan pemodelan file CAD. Bapak Ibu bisa ke lantai 1 dulu. Jadi Bapak Ibu bisa lantainya diganti ke basement 1. Jadi pastikan lantainya sudah di basement 1. Kemudian kita menggunakan gambar yang basement 1 juga. Jadi lantainya basement 1, gambarnya menggunakan basement 1. Kemudian untuk file CAD, Bapak Ibu untuk pemodelan file CAD, di sini sama seperti akses grid tadi, kita ada dua cara juga. Pertama itu manual, kita input di element list. Kemudian yang kedua itu dengan auto identify. Jadi dia akan membaca gambar CAD kita seperti akses grid tadi. Pertama-tama Bapak Ibu bisa ke function tab, bisa ke elemen navigation bar dulu yang foundation. Jadi di elemen navigation bar Bapak Ibu pilih foundation, kemudian kita pilih yang file CAD. Kita akan memulai pemodelan file CAD. Yang pertama itu bisa manual di elemen list seperti aksis grid tadi, kita new di elemen list, atau yang kedua kita bisa menggunakan auto identify. Jadi untuk auto identify sama seperti aksis grid tadi, caranya kurang lebih Bapak Ibu bisa ke function tab identify. Kemudian kita klik di paling kanan ada identify file CAD, Bapak Ibu bisa klik. Jadi caranya kurang lebih sama seperti aksis grid tadi. Kita pilih dulu pick side line. Ya. Pick side line. Kemudian kita arahkan ke salah satu gambar file CAD, misalnya yang PC1 ini. Iya, Bu. Kita klik garisnya sama seperti aksis grid tadi ya Bapak Ibu ya. Kita klik kiri garisnya, kemudian klik kanan sampai garis file CAD-nya hilang. Lalu pick label, kemudian kita klik tulisan file CAD-nya sehingga berwarna biru, PC1 ini. Kemudian klik kanan sampai tulisan file CAD-nya hilang. Oke, lalu kita klik auto identify. Kemudian kalau sudah komplit, akan ada prompt identification complete dengan 128 file CAD yang terbentuk.
Jadi kita lihat semua file cap-nya sudah terbentuk secara auto-identify. Kalau sudah seperti ini bisa di-close auto-identify-nya. Nanti di cat layer display originalnya dicentang lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi gambar cat-nya kembali seperti ini. Kalau sudah auto-identify berhasil seperti tadi, sudah terbentuk file cap seperti ini, nanti di elemen list-nya akan otomatis masuk file cap 1 sampai 4 seperti ini. Kemudian di drawing kita juga sudah akan otomatis tergambarkan file cap 1 sampai 4. Kemudian nanti kita lihat untuk detail tulangannya, kita perlu input di masing-masing file cap. Bapak Ibu bisa lihat detail tulangannya di gambar cat kita yang detail file cap. Jadi kita ada detail untuk PC1, PC2, PC3, dan PC4. Jadi kita akan mulai dulu dengan PC1, file cap 1. Caranya Bapak Ibu di sini select dulu semua file cap satunya. Jadi kita akan menginput tulangan di file cap 1. Caranya Bapak Ibu di elemen list, di PC1-nya ini, Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian quick select entity. Sehingga nanti semua file cap PC1 akan terselect seperti ini, berwarna biru. Kemudian kita akan input tulangan dan dimensinya, kita input di attribute editor di sebelah kanan. Nanti di bagian bawahnya Bapak Ibu bisa lihat ada parametric drawing. Kalau Bapak Ibu klik tanda panah 4 di pojok kanan atasnya, kita klik tanda panah 4-nya akan muncul parametric drawing seperti ini. Kemudian kita akan input untuk dimensi dan juga tulangannya. Di sini kita lihat untuk dimensinya 1.500 1.000 sudah sama 1.500 1.000. Kemudian panjangnya 2.500 juga sudah sama. Kemudian kita lihat ketebalannya. Di sini ketebalannya 1.500. Untuk ketebalan kita input di bagian height. Jadi yang tulisan hijaunya semuanya Bapak Ibu bisa edit ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik di 500 ini height-nya. Kita klik kiri lalu kita ketik 1.500, kemudian enter. Jadi kita ganti ketebalannya, height-nya ini 1.500. Kemudian untuk tulangannya di sini ada top bar, horizontal dan vertikal, lalu ada bottom bar, horizontal dan vertikal, kemudian ada sidebar-nya juga. Jadi kita lihat lagi di gambar cat-nya. Di sini untuk top bar-nya karena masuk ke plat, ke tulangan plat, jadi kita kosongkan saja untuk top bar-nya, kita tidak usah isi. Kemudian yang bottom bar-nya, kita lihat di sini bottom bar-nya untuk vertikal dan horizontalnya sama. Jadi D1900. Jadi kita input, kita klik kiri di bottom bar yang horizontal, D19. Min atau add 100. Jadi Bapak Ibu bisa pakai min, bisa pakai tanda add 100. Kemudian enter. Nanti yang bottom bar vertikalnya juga sama, D1900, D19, add 100. Kemudian enter. Jadi bottom barnya sama, D1900, top barnya kita kosongi aja, kemudian sidebar-nya kita lihat lagi di sini sidebar-nya 4D13. Kita input 4D13, lalu enter. Jadi untuk dimensinya semuanya udah sama. Kemudian untuk tulangannya juga sudah kita input, bottom bar dan juga sidebar-nya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa close parametric drawing-nya. Kita klik tanda panah di pojok kanan atasnya.
Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau kita arahkan ke PC1, tandanya sudah ada garis tulangan seperti ini. Jadi tandanya kita sudah berhasil input tulangan di PC1. Jadi semua PC1 sudah terinput tulangannya. Nanti untuk PC2, caranya sama juga ya Bapak Ibu ya. Caranya kita select dulu semua file cap 2-nya. Kita klik kanan di PC2. Jadi di elemen list ini, kita klik kanan di PC2. Kita klik select entity. Maka semua file cap 2 ini akan terselect berwarna biru seperti ini. Nanti Bapak Ibu, kalau udah quick select entity untuk PC2, semua file cap 2-nya akan terselect seperti ini. Kemudian kita akan input lagi tulangannya, caranya sama di atribut editor ini. Di bagian bawah kita klik tanda panah 4-nya, lalu kita input semua dimensi dan tulangannya sesuai dengan detail tulangan CAD kita. Jadi kita lihat lagi dimensi PC2. Di sini 1.500, 1.000, sudah sama 1.500, 1.000. Kemudian 2.500, 1.000, sudah sama juga 2.500 dan 1.000. Kemudian untuk ketebalannya, kita lihat lagi di potongan. Ketebalan ini 1.500. Kita input lagi di bagian height-nya, Bapak Ibu bisa klik. Kemudian diganti tebalnya menjadi 1.500. Lalu enter. Jadi untuk dimensinya semuanya udah sesuai, tinggal kita input untuk tulangannya. Jadi di sini untuk tulangan atas dan tulangan bawahnya kita lihat sama, vertikal horizontalnya semua sama, D22 100. Jadi kita bisa input D22 at 100, enter. Kemudian yang ini semuanya sama, D22 at 100, Bapak Ibu bisa input. Yang bottom bar juga sama, D22 100. Kemudian untuk sidebar-nya kita input 4D13. Jadi tulangannya semuanya D22 100, kemudian untuk sidebar-nya 4D13. Sudah di-input untuk dimensi dan tulangannya udah sesuai seperti ini, Bapak Ibu bisa di-close lagi parametric drawing-nya. Kemudian kalau kita lihat di PC2, sudah terinput juga untuk tulangannya Bapak Ibu ya, di PC2. Nanti Bapak Ibu setelah ini bisa melanjutkan lagi untuk PC3, caranya sama persis. Kemudian kita bisa lihat tampilan 3 dimensinya. Bapak Ibu di panel view ini bisa diklik ikon pertama, yaitu dynamic view ini. Kemudian akan muncul lingkaran di tengahnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu klik kiri dan tahan, lalu digerakkan di luar lingkaran, dia akan berotasi seperti ini tampilannya. Sedangkan kalau diklik di dalam lingkaran, kemudian diarahkan, dia bisa berputar 360 derajat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita lihat ketebalannya sudah sesuai. Jadi file cap kita, elemennya sudah terbentuk, dan kita sudah input juga untuk semua tulangan file.